Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo hari ini pemirsa mengunjungi Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur. Janjinya jika ia terpilih nanti, ia akan melanjutkan pembangunan IKN. Mega proyek yang dimulai sejak pemerintahan Presiden saat ini Joko Widodo dan ditargetkan rampung 2045 ini memang mengundang ekspektasi dari banyak orang serta tentu pembicaraan. Mengingat anggarannya yang sebagian besar prosentasenya ini mengandalkan investasi asing. Sebab kita tidak bisa menutup mata bahwa negara saat ini memang memiliki keterbatasannya sendiri. Jadi apa strategi Ganjar Mahfud dalam menyukseskan ibu kota baru ini? Kita bahas bersama para narasumber yang sudah bergabung malam hari ini dalam Sindo Prime. Ada Wakil Ketua DPP Partai Perindo Boyke Nofrizon, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim, serta pengamat politik Emrus Sihombing. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Fani. Baik, saya kalau begitu ke Bang Ciko terlebih dahulu. Bang Ciko termasuk salah satu yang ikut dalam rombongan Pak Ganjar ke IKN hari ini? Kebetulan saya nggak ikut. Oke, tapi dapat informasinya dong seperti apa pantauan dari Pak Ganjar serta mungkin apa-apa saja yang disiapkan Pak Ganjar, tentu karena jika Pak Ganjar terpilih, mega proyek ini menjadi salah satu urgensi atau prioritas yang akan langsung dilaksanakan. Betul, pada prinsipnya Pak Ganjar maupun partai pendukung utamanya khususnya PDI Perjuangan, dan saya yakin juga Perindo, Hanura maupun P3, kami sepakat bahwa program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan yang sekarang di bawah kepemimpinan Pak Presiden Jokowi akan kami lanjutkan, khususnya program-program yang memang kami anggap sangat urgent untuk bangsa dan negara ini. Nah, salah satunya tentunya adalah IKN di Ibu Kota Negara, dan khusus bagi PDI Perjuangan ini mempunyai nilai historis dan emosional yang cukup kuat, di mana ini adalah cita-cita dari pendiri bangsa sendiri, Soekarno, yang kebetulan adalah ayahanda dari Ibu Megawati, bahwa untuk Ibu Kota Negara dipindah ke daerah di Kalimantan. Dan ini tentunya akan menjadi program yang justru kami dalam visi misinya mengatakan bahwa percepatan pembangunan ibu kota negara, ibu kota Nusantara. Oke. Sebelum kita lanjutkan kembali dialog kita Bang Ciko, Bang Boyke dan juga Bang Emrus, ini ada sedikit informasi dari seputar bagaimana Pak Ganjar atau langkah Pak Ganjar di IKN hari ini, di mana memang pemirsa dalam rangkaian atau ketika Pak Ganjar berkunjung ke Nusantara dalam rangkaian kampanyenya sebagai calon presiden 2024 ini, kunjungan tersebut merupakan sebuah bentuk komitmen dari Ganjar Pranowo untuk meneruskan pemindahan ibu kota negara yang sudah dikonsepkan sejak zaman Presiden Soekarno. Hari terakhir berkampanye di Provinsi Kalimantan Timur, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke Ibu Kota Nusantara. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu merupakan satu-satunya calon presiden yang baru berkunjung ke IKN dalam agenda kampanye. Ada beberapa titik IKN yang ia kunjungi, mulai dari Rumah Teknologi Nusantara, titik 0, hingga Menara Pandang. Sesampainya di titik 0, Ganjar dihampiri oleh masyarakat yang sedang berkunjung juga ke sana. Dikala kesibukannya dalam memantau proses pembangunan IKN, Ganjar juga menyempatkan diri untuk menerima permintaan berfoto dari masyarakat. Ganjar menegaskan, apabila ia terpilih menjadi presiden 2024 nanti, dirinya akan meneruskan program pembangunan IKN. Menunjukkan sebuah komitmen saja. Saya orang yang konsisten, tidak pernah bergeser atas pelaksanaan sebuah peraturan. Dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan ibu kota. Dari presiden ke presiden belum berhasil dan hari ini sudah dimulai. Maka tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik agar ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kecanggihan teknologinya tadi sudah dipaparkan, partisipasi masyarakat perlu kita dengarkan, dan mudah-mudahan ini menjadi harapan Indonesia bersama-sama. Kunjungannya ke IKN Nusantara merupakan sebuah bentuk komitmen sebagai seorang yang konsisten atas pelaksanaan sebuah peraturan. Sebab
Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara ini sudah diatur dalam peraturan. Bahkan sudah dikonsepkan sejak zaman Soekarno. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Faisal Rinaldi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk mensukseskan IKN Nusantara. Menurut Ganjar, proyek IKN harus terus berjalan karena merupakan pelaksanaan dari undang-undang. Ganjar juga menyatakan IKN Nusantara ini merupakan pusat ekonomi baru ke depan. Ini prosesnya sudah 51% untuk bangunan utama dan ada 4 kantor Kemenko yang tadi dijelaskan kepada saya. Artinya ini sudah berjalan dan saya kira tidak bisa mundur lagi dan ini merupakan pelaksanaan dari undang-undang. Jadi siapapun yang terpilih karena ini undang-undang mesti dilaksanakan. Iya, kalau tadi dijelaskan kota ini dipersiapkan atau ibu kota ini dipersiapkan dengan kecanggihan masa depan. Ada sistem yang coba disiapkan umpama semuanya serba ramah lingkungan. Tidak ada sampah. Terus kemudian berteknologi tinggi, termasuk sistem kontrol yang ada di lapangan semua dalam kendali digital. Menurut saya ini bagus. Artinya kalau kemudian anak-anak muda mereka akan bertempat tinggal di sana atau sekitarnya, maka sebenarnya dia punya kesempatan untuk bisa mengekspresikan dirinya, mengembangkan talentanya, dan kemudian dia bisa berpartisipasi dalam lapangan-lapangan kerja baru. Kalau boleh saya sebut sebagai ekonomi baru. Ya, kita lanjutkan kembali pemirsa dialog bersama dengan para narasumber malam hari ini membahas bagaimana kunjungan dari Ganjar Pranowo, salah satu pasangan atau calon presiden yang akan berlaga dalam pemilu 2024 dan kebetulan menjadi calon presiden pertama yang menginjakan IKN dalam masa kampanyenya jelang pemilu 2024. Sekarang saya ke Bang Boyke. Bang Boyke, apa yang Anda lihat dari kunjungan dari Pak Ganjar hari ini? Apakah ini menunjukkan keseriusan dari keseriusan atau katakanlah capres ini adalah yang paling serius untuk menyukseskan program IKN? Oke Mbak Fani, terima kasih dan abang-abang semua. Kalau saya perhatikan ya dari berbagai macam kegiatan kampanye para calon presiden, ada 3 pasang ya. Saya perhatikan seorang Ganjar Pranowo, Mas Ganjar, ketika beliau berkampanye di Kalimantan Timur, beliau menyempatkan diri untuk datang dan hadir di tempat atau sebuah kebanggaan yang insya Allah terlaksana, yaitu ibu kota baru Republik Indonesia yang terletak di Kalimantan Timur ya, Penajam Pasir Utara ya. Nah, kalau saya melihat bahwa ini tidak terlepas bagaimana komitmen seorang calon presiden Ganjar Pranowo yang memang beliau menjaga tentang tata cara, menjaga tentang aturan, mekanisme, bahkan menyiapkan dan melindungi tatanan undang-undang yang sudah berjalan, bahwa pelaksanaan atau pembangunan ibu kota negara IKN di Kalimantan Timur itu kan menjadi keputusan yang sudah diputuskan ya, dan itu sudah dijalankan oleh pemerintah. Nah, menjaga komitmen ini bagi saya bukan hanya sekedar komitmen yang disampaikan Mas Ganjar, tapi menunjukkan bagaimana seorang calon presiden, calon pemimpin Indonesia ke depan, itu benar-benar bagaimana menjaga aturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan agar dijaga dan dilindungi dan berjalan sampai finishing, di mana diharapkan nanti sekitar tahun berapa itu persiapannya, pelaksanaannya, dan finishingnya insya Allah berjalan dengan baik. Nah, kalau tadi kita lihat sudah sekitar 51% pelaksanaan pembangunan, dan mudah-mudahan dari sekitar kurang lebih ya paling lama sekitar 5 tahun ke depan ya, insya Allah bisa berjalan secara tenang. Nah, saya melihat bahwa kembali ke tadi ya, sosok seorang Ganjar Pranowo ya, beliau itu menunjukkan eksistensi bahwa keseriusan dan komitmen merupakan sesuatu yang harus dijaga sebagai seorang calon pemimpin. Bukan itu saja, bahwa Mas Ganjar menunjukkan bahwa saya bukan seorang pengkhianat. Bisa saja dong ada rasa yang kecewa, rasa sesal, rasa berbagai macam yang hari ini bergejolak ya, dari proses beberapa pekan yang lalu ya, di diri Mas Ganjar ya, dari seorang yang dijanjikan, dari seorang yang diberikan harapan, tiba-tiba ditinggalkan begitu saja.
Nah, Mas Ganjar tidak memiliki jiwa rasa sesal itu menjadi satu dendam politik, tidak. Bahkan dengan senyumnya beliau menyampaikan dengan terbuka bahwa ini adalah perundang-undangan sudah diputuskan, ini ketetapan negara, siapapun presidennya wajib hukumnya menjalankan program ini hingga sampai tuntas. Nah, saya tertarik dari situ, bukan hanya karena saya sebagai seorang bagian dari partai politik ya yang mendukung Presiden Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, tetapi saya melihat dari sosok Mas Ganjar dari pembacaan saya pribadi bahwa beliau benar-benar menjaga komitmen, bahkan benar-benar menjaga apa yang sudah diputuskan, yang sudah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Beliau memperlihatkan kepada Pak Joko Widodo dan kelompoknya terutama bahwa saya tetap komitmen loh. Apapun sudah didelegasikan, apapun sudah ditajam, sudah dicanangkan. Jadi komitmen tersebut harus dijaga. Itu pasti dijalankan. Itu bentuk komitmen bagaimana menjaga janji, melindungi janji itu sampai insya Allah finishing pada waktunya nanti dan indah pada akhirnya. Oke, Gitu, baik. Nah, kalau Bang Emrus sendiri bagaimana? Terutama dari perspektif komunikasi atau gaya kampanye dari paslon yang satu ini, terutama ketika kita memandang mega proyek IKN. Baik, saya pikir banyak kelebihan Bung Ganjar ini. Dia adalah seorang leader, gitu ya. Tetapi karena kita bicara IKN, kita fokus ke IKN. Saya terus terang banyak yang saya amati perilaku Pak Ganjar ini adalah pemimpin masa depan kita yang sangat luar biasa. Andai kan ada waktu lebih banyak saya menguraikan ini, saya akan bisa uraikan. Kita masuk ke IKN. Nah, coba tadi Ibu katakan atau kita saksikan sendiri, beliau adalah calon presiden dan semua calon presiden menginjakkan kaki dalam saat kampanye ini ke IKN. Artinya apa? Itu lambang nonverbal, menunjukkan keseriusan akan membangun IKN. Artinya dia hadir dan kemudian disampaikan. Tapi pemimpin yang lain, calon presiden yang lain, setelah kampanye kan belum ada ke sana. Gitu ya. Jadi kombinasi antara pesan verbal dan non-verbal, itulah hakikat seseorang. Acap kali memang verbalnya yang diucapkan berbeda dengan perilakunya. Pak Ganjar, hitam putih persoalan ini. Aturan tetap dilakukan sebagaimana beliau katakan. Salah satu Ibu saya katakan dia seorang pemimpin yang luar biasa. Ini kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memilih Ganjar dan Mahfud dalam 14 Februari yang akan datang. Salah satu yang dia katakan bahwa yang dia lakukan kemarin ketika hari pertama kampanye Ibu, dia dari Papua, dari ujung timur. Ujung timur itu Papua, dari situlah matahari terbit menyinari Indonesia. Lalu kemudian Mahfud MD di ujung barat, di sanalah Provinsi Aceh yang menyumbangkan pesawat terbang kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka adalah tokoh-tokoh yang ideologis, tokoh-tokoh kebangsaan berbeda. Sorry to say, coba lihat nomor 1, Bung Anies berkampanye di kotak suara di kantung suara terbanyak DKI Jakarta. Oke. Gitu. Tapi Bang Emrus jadi melihat Cak Imin pergi ke Jawa Timur misalnya, dia lebih dulu mendekati suara yang terbanyak. Tapi Ganjar maupun Mahfud adalah dia ujung ke politisi ujung semua yang ya titik-titik yang tidak dia bukan politisi yang elektoral. Demikian. Oke, baik. Tapi kalau misalnya komparasi Bang Emrus melihat bagaimana Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo dan juga Pak Anies, terutama lagi-lagi dalam memandang mega proyek IKN. So, yang paling optimis apakah terlihat dari kunjungan hari ini? Yang paling optimis mewujudkan itu ada di tangan Ganjar Pranowo. Kenapa? Kan begitu. Pertama, tadi historikalnya Bung Karno sebagai tokoh bangsa kita yang sudah menyampaikan itu, tentu pasti kader-kader PD Perjuangan siapapun harus melanjutkan itu. Ganjar Pranowo adalah boleh dikatakan anak ideologis daripada Bung Karno. Jadi dia adalah memang Bung Karno sekali gitu ya. Apa yang dibuat oleh Bung Karno dia akan wujudkan. Kemudian Ibu, mungkin pertanyaan kritikal kita, bagaimana skema pembiayaan gitu ya. Nah, kalau saya berpendapat bahwa tidak sekedar kita mengandalkan pinjaman luar negeri. Kalau ada pinjaman lunak oke lah. Tapi kalau itu membebani kita, saya kira itu bisa dievaluasi. Di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, skema pembiayaannya bisa dari 2 hal. Pertama adalah ekonomi maritim. Laut kita sangat kaya raya kok. Yang kedua, stop korupsi di pertambangan. Pertambangan Ibu, Mahfud MD sudah mengatakan,
andaikan korupsi di pertambangan di stop, masing-masing Bang Ciko sama Boyke, Emrus dan Ibu akan mendapat, dan seluruh rakyat Indonesia akan mendapat 20 juta per bulan. Kalikan saja itu 270 sekian juta kita kali 20 juta per bulan, cukup itu membangun IKN. Yang kedua, Ibu, ini saya sarankan dan boleh jadi sudah ada di pikiran Pak Ganjar. Baik. Yaitu kita biayai aja soeran seluruh rakyat Indonesia. Karena kita IKN dapat itu poinnya, wajah Bang kita, Emrus. ibu kota negara kita. Karena Jakarta tidak pantas lagi ibu kota. Nah, misalnya Bang Ciko menyumbangkan katakanlah 10 juta. Bang Emrus tampaknya juga tidak sabar lagi nih mau pindah ke IKN. Menjadi biaya gotong royong. Luar biasa. Oke, Bang Ciko, berarti ini juga salah satu yang mungkin singkat saja mungkin dari kacamata Pak Ganjar ketika ya kita tahu ada perbandingan atau keterbatasan dalam APBN kita untuk menyukseskan tadi pembangunan di IKN. Dan kita saat ini hanya mempunyai 20% yang dialokasikan, sementara 80% ini mengandalkan investasi dari para investor. Seperti apa strategi Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud dalam menarik investasi tersebut? Saya rasa Indonesia adalah negara yang diminati ya. Kita harus akui itu bahwa kita mempunyai sekian banyak kelebihan-kelebihan ya dalam posisi kita di Asia Pasifik maupun di Asia Tenggara ya kan. Di mana kita juga banyak sekali aset yang yang bisa dikembangkan dan sumber daya alam maupun sumber daya alam yang sifatnya tidak harus dikeruk seperti pariwisata dan lain-lain. Jadi ini bukan negara yang akan sulit mendapatkan investor. Justru kami melihat ke depannya kita akan lebih selektif untuk memilih investor baik itu adalah negara ataupun perusahaan asing agar yang betul-betul memang mempunyai rekam jejak yang bagus dalam pembangunan. Dan ini yang ke depan akan kita percepat prosesnya. Dan pembangunan IKN ini juga kita akan pastikan bila kita Pak Ganjar dan Pak Mahfud terpilih akan menjadi suatu lahan untuk perluasan penyerapan lapangan kerja, khususnya lapangan kerja bagi penduduk lokal maupun penduduk Indonesia yang akan bekerja di sana. Nah, kalaupun ada tenaga kerja asing, kami juga akan mempercepat proses alih kemampuannya sehingga kedepannya bisa langsung diambil alih oleh anak-anak bangsa itu sendiri. Nah, tapi secara global kami ingin menyampaikan, jadi ini adalah salah satu simbol kehadirannya Pak Ganjar di sana adalah satu simbol bahwa apa-apa yang telah berhasil dikembangkan, diformulasikan atau dibangun oleh Presiden Joko Widodo, dan kita harus akui pemerintahan Pak Jokowi selama 2 periode memang banyak sekali keberhasilannya, dan ini tercermin dari approval rating dari masyarakat sampai hari ini terhadap Pak Jokowi. Dan tentunya apa yang sudah bagus pasti ingin dilanjutkan oleh masyarakat maupun pemilih. Nah, ini yang kita ingin kasih lihat bahwa yang paling mampu untuk melanjutkan dan menyempurnakan bahkan mempercepat proses-proses pembangunan ini adalah Pak Ganjar Pranowo. Kita lihat sendiri ya kan, istilahnya kalau istilah kerennya Pak Ganjar itu Jokowi 3.0 lah kira-kira. Jadi 3 kali lipatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi udah keren, nah ini 3 kali lipatnya. Nah ini yang saya kadang-kadang ya tadi kalau ditanya dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang lain, kalau Pak Anies kan jelas dia ingin merubah, dia ingin yang berbeda dengan Pak Jokowi. Tapi kalau kita bicara Pak Prabowo yang mengaku-ngaku akan menjadi pelanjut dari pembangunan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi, ya jelas berbeda. Dari sosoknya aja Pak Jokowi lincah ya, Pak Prabowo mohon maaf karena memang usianya sudah segitu, ya mungkin agak lamban dalam bersikap, bergerak dan lain-lain. Nah, Pak Jokowi belusukan. Nah, Pak Ganjar ini belusukan 3.0 sampai nginep di rumah warga. Nah, ini yang kita ingin juga tunjukkan kepada masyarakat bahwa kalau memang kita ingin terus maju dan bergerak menuju Indonesia Emas 2045, ya hanya satu pilihan ya Pak Ganjar. Baik ya, kita bisa melihat baik dari rekam jejak masing-masing, kemudian juga komitmennya yang juga terlihat dari bagaimana gaya kampanye atau titik-titik yang didatangi ketika kampanye jelang pemilu 2024 ini. Ya kita harapkan juga bisa menjadi pertimbangan bagi calon pemilih. Boleh satu saja sebentar bagi closing, bisa? Oke, singkat saja Bang Emrus karena durasi kita sudah habis bahkan. Baik.
Baik, saya akan sampaikan ini adalah pernyataan saya secara akademik yang bisa saya pertanggungjawabkan. Pemimpin yang terbaik dari 3 calon ini membawa bangsa Indonesia ke depan hanya Ganjar dan Mahfud MD. Oleh karena itu saya mohon seluruh rakyat Indonesia nanti memilih Ganjar dan Mahfud MD pada Pilpres 2024 14 Februari. Oke, baik. Bang Ciko mungkin mau mengajak Bang Emrus untuk masuk TPN juga. Tampaknya Bang Emrus ini ada sama perspektif atau visi-misinya dengan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Baik, Bapak-bapak, terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas waktunya dalam Sindo Prime malam hari ini. Salam-salam, sehat selalu. Terima kasih Kita semua. ketemu lagi dengan kesempatan. Sampai jumpa. Salam abang-abang. Sampai jumpa.